Halo, jumpa lagi dengan Pak Git dan selamat malam pada teman-teman. Malam ini Pak Git akan membahas ya. Jadi ceritanya itu kalau kemarin ini kan berdekatan waktunya ya antara Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri. Dan Nyepi dulu gitu baru Hari Raya Idul Fitri, dan kalau nggak salah Nyepi ini tanggal 30 Maret liburnya. Jadi sehari sebelum Nyepi ini kan sudah acara ogoh-ogoh atau acara pangrupukan gitu ya. Ini membawa budaya ogoh-ogoh yang artinya ogoh-ogoh ini kan menyimpulkan kejahatan gitu. Jadi mengusir kejahatan dalam budayanya seperti itu, tapi kalau ke spiritualnya tuh lebih kepada membersihkan ogoh-ogoh yang ada dalam diri manusia. Konsepnya Pak Git tafsirkan seperti itu. Tapi dalam hal ini Pak Git tidak menyinggung masalah itu, tapi ada segelintir katakanlah orang yang membuat yang mengetweet ya. Kalau sekarang namanya kan X ya. Kalau dulu kan istilahnya nge-tweet di Twitter gitu ya. Nah, Pak Git akan bacakan ya. Ini akunnya tuh Diandra Kartini itu dengan menyebutkan yang nyepi aja, jangan umat lain ikut-ikutan nyepi itu, sampai umat lain disuruh taraweh di rumah. Ini suatu tindakan intoleran. Pendapatnya Diandra Kartini ini begini gitu ya. Tapi kalau kita cek lagi ya, kalau kita telusuri komen-komen atau tweet yang dibuat itu, ya ini kayaknya dia lagi nge-tweet gitu ya. Waktu Pilpres DKI Tebet, nah di sini menang Anies nih. Ya, kelihatannya sini orang-orang PKS, tapi ini kelihatannya juga akunnya akun fake ya. Kemudian juga pernah menyatakan kenapa orang-orang NU banyak yang kejang-kejang ya, katanya. Ed Gamal Abisaid dari PKS mendapat suara terbanyak di Jatim 5 gitu ya. Semoga nanti bisa berubah menjadi basis PKS. Semakin banyak orang Jatim, maksudnya orang Jatim itu nanti banyak yang jadi PKS. Kalau banyak ajaran dari NU yang menyimpang. Nah, jadi orang ini atau akun inilah, kalau orangnya kan Pak Git nggak tahu ya. Akunnya ini atas nama Diandra Kartini ini, tweet-tweetnya tuh cuitannya seperti itu teman-teman. Jadi menyatakan yang pertama tadi kita bahas dulu ya, yaitu kalau mau nyepi aja, nggak usah melarang orang taraweh ke masjid gitu ya. Nah ini kan dalam hal ini yang ditujukan adalah umat Hindu, padahal umat Hindu ini kalau dikatakan nyepi itu kan cuma 1 hari dalam setahun ya, dalam hitungan tahun Saka ya. Ya 1 kali lah dalam setahun, katakan seperti itu. Dan ini juga sudah menjadi peraturan daerah gitu. Jadi kalau mau dirubah ya peraturan daerah yang dirubah, yang menurut Pak Git ini nggak mungkin, karena pada tradisi Bali ini sudah turun temurun gitu dari nenek moyang yang lalu ya, seperti itu. Yang sebetulnya sifat dari spiritualnya ini adalah menyucikan batin. Ini kan ada suatu hal yang baik gitu. Nah, ini pun cuma dilakukan setahun sekali. Nah, kalau kita balik geser ke taraweh ya, taraweh ini yang pertama itu tidak wajib ya. Dilakukan, kalau dilakukan terus-menerus itu 1 bulan itu ya 29 hari lah katakan ya. Itu banyak gitu. Dan ini zaman Nabi dulu, Nabi tidak melakukan itu semuanya. Maksudnya selama Ramadan ini di tarawih itu nggak pernah. Paling ya selang sehari gitu, atau
dia memang tidak mewajibkan untuk umatnya sholat taraweh gitu. Dan bisa sholat taraweh itu dilakukan di rumah. Jadi yang dikatakan Diandra Kartini ini mengada-ada gitu. Mengada-ada, maksud Pak Git mengada-ada, ya harusnya kan nggak harus begitu juga. Uang cuma ngalah sehari, ya kan? Ngalah sehari itu siapa yang nggak toleran dalam hal ini? Atau siapa sih yang intoleran dalam hal ini? Kan bukan bukan umat Hindunya dan bukan umat Islamnya juga gitu. Nggak semua umat Islam begini soalnya. Yang model-model begini yang kita tahu tadi ya salah satunya pendukung PKS lah kalau kelihatannya ya, yang kemudian juga menyalah-nyalahkan ajaran NU gitu. Yang kita tahu, kalau kita balik ke NU, katakanlah di situ ada tahlilan, ada selamatan yang dilakukan oleh masyarakat NU kan seperti itu. Jadi bukan Islam yang dari Arab sana gitu loh. Artinya Islam yang sudah banyak bercampur dengan budaya Indonesia. Dan rombongan ini ya udah tahu lah teman-teman harusnya. Kalau rombongan ini modelnya senang itu jangankan umat Hindu yang beda agama gitu. Umat Islam sendiri yang masih satu agama itu dikafirkan, disalah-salahkan, dibid'ah-bid'ahkan, ya seperti tadi contohnya mengatakan kalau ajaran NU itu banyak yang menyimpang. Kalau dari pernyataan tadi, pastinya pernyataannya Diandra Kartini ini, ya siapa sih sebetulnya yang intoleran itu siapa? Yang nggak toleransi itu siapa? Sedangkan dengan agama, ya satu agama aja beda pendapat udah menyalahkan. Toleransi itu bukan hanya satu agama dengan agama lain gitu ya. Dengan satu agama yang beda pendapat pun kita harus toleransi itu. Katakan ada satu pihak gitu ya dalam masalah khilafiyah mengatakan kalau rokok itu haram. Kan ada yang begitu ya. Tapi kan ada yang mengatakan tidak. Banyakan yang mengatakan tidak ini ya dari NU biasanya. Makanya ulama-ulama yang rokok tuh kebanyakan dari ulama NU ya. Tapi kalau yang ulama yang dari kelasnya Diandra Kartini ini atau dari sekte mereka ini haram merokok. Jadi semua tuh serba haram. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi jangankan agama Hindu disalahkan, agamanya sendiri yang nggak sependapat salah. Oke, kita ambil kesimpulan dalam hal ini teman-teman. Yang pertama, dengan pernyataan kalau nyepi aja, nggak perlu melarang umat agama lain untuk ke masjid, taraweh ke masjid. Ya, ini sebetulnya pernyataan dia yang intoleran. Kalau menurut Pak Git ya, pernyataan dia ini intoleran. Hidup di situ katakan kalau umat Muslim yang taraweh kan umat Muslim. Hidup di situ tuh kan umat Muslim dalam tanda petik minoritas. Bukan seperti di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nggak seperti itu. Coba deh datang dulu ke Bali, cek dulu gimana sih budaya nyepi itu apa. Tapi Pak Git yakin dia nggak mau bakal mengecek itu. Karena sudah menyatakan itu udah pasti salah. Seperti itu. Kemudian menyatakan kalau umat Hindu ini intoleran coba. Umat Hindu ini intoleran. Padahal kalau dilihat dari secara agama gitu ya. Konteks agama. Sholat taraweh itu tidak wajib. Dan bisa dilakukan di mana aja. Nggak harus di masjid. Kenapa ini yang diributin gitu loh. Cuman minta sehari loh. Nggak minta sebulan gitu ya, nggak minta segitu. Dan itu sudah menjadi peraturan daerah juga, seperti pecalang apa segala macam itu ya, instruksi instrumen apa agama di Bali ini udah ada aturannya semua, nggak sembarangan jadi pecalang gitu. Jadi pernyataan si Diandra tadi itu sebetulnya yang intoleran dia gitu loh. Siapa? Kalau menurut Pak Git itu gimana kalau menurut teman-teman? Kemudian yang kedua adalah menyalahkan NU. Nah, kalau udah menyalahkan NU nih, udah menyalah-nyalahkan NU dibilang menyimpang, udah ketahuan nih orangnya.
udah nggak salah lagi tuh mereka itu yang jangankan, ya tadi Pak Gid bilang tadi, jangankan yang beda agama, yang satu agama aja disalah-salahin. Artinya dalam satu agama itu tuh nggak pendapatnya sama semuanya. Kan tadi Pak Gid mengatakan rokok ya, ada yang mengatakan haram, ada ulama yang mengatakan tidak dengan basic fikih tentunya. Nah ini sebetulnya pendapat wajar gitu loh, yang berbeda pendapat ini harus dihormati. Oke teman-teman, menurut Pak Gid demikian dan terima kasih.